Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Oke guys, jadi rate untuk film Mall Kalender Dimas kasih 8/10. Oke guys, jadi film ini dirilis tahun 2014 di mana sutradaranya adalah David Purnomo dan Agusti Tanjung. Rumah produksi dari film Mall Kalender ini adalah Hitmaker Studio, di mana Dimas juga pernah nonton film dari Hitmaker Studio, ada Rumah Kentang dan ada The Doll. Di mana ciri khas dari Hitmaker Studio ini kan kayak barbar, kayak gore-nya banyak dan sadisnya banyak. Nah, Dimas akan review film ini. Cast di film ini cukup terkenal guys. Ada Denny Sumargo, ada Sandy Aulia, ada Igor Saikoji, dan ada Tasya Kamila. Jadi sinopsis dari film ini adalah di mana si Sandy Aulia ini mempunyai hobi yang cukup unik gitu. Jadi dia ingin ke tempat-tempat angker, dia hunting tempat-tempat angker gitu bersama 3 sahabatnya, itu Denny Sumargo, Igor Saikoji, dan Tasya Kamila. Walaupun mereka sudah mengunjungi banyak tempat, tetapi aktivis dari makhluk gaib itu tidak dapat ditemui. Mila tersadar akan perkataan kakeknya. Pada saat umur dia 23 tahun, dia tiba-tiba akan memiliki kekuatan indera ke-6. Pada tahun 2014 ini, Mila usianya tepat 23 tahun. Mila pun membujuk Panji agar Panji mau ikut tantangan sama mereka kayak ghost hunting gitu ke Mall Kalender, di mana mall ini tuh serem banget dan pemilik mall bikin di koran bahwasanya siapa yang bisa atau berani masuk ke dalam mall tersebut dikunci 24 jam dan memberitakannya kepada media apa yang mereka rasakan di mall itu. Dilihat dari trailer ya, Dimas suka banget di film ini karena apa ya? Memang ciri khas dari Hitmaker Studio, mereka itu kalau buat film itu kayak main campak-campakan. Jadi kalau misalnya adegan sadis di film itu udah nampak banget kayak diseret terus jatuh dari lantai 2. Itu Dimas rasa yang paling Dimas suka di film itu adegan yang sadis gitu. Untuk konflik yang dibangun di film ini, untuk 40 menit pertama atau sampai setengah jam pertama itu kayak fokus terhadap kisah cinta antara si Panji dan Mila. Untuk Tasya Kamila di film ini dia tidak berperan banyak, jadi kayak amat disayangkan dan tidak eksplorasi lebih jauh. Dari segi sinematografi di film ini Dimas suka pas bagian misalnya mereka dicampak-campai terus jatuh dari atas lantai 2 ke bawah. Itu kameranya ngikut gitu guys, misalnya ditarik gitu. Dan itu Dimas suka banget. Dari segi sinematografi juga Dimas suka di film ini karena pada saat gelap pun dia tetap jernih banget dan kesannya itu lebih mewah dan mahal. Untuk tone warna di film ini itu lebih ke kuning gelap karena ini nunjukin bagian-bagian lorong mall, bagian mall yang ditutup itu nggak gelap tapi dia lebih ke kuning gitu dan kumuh gitu kesannya mallnya karena mall lama kali ya. Untuk make up di film ini Dimas suka penampakan hantunya karena kayak ada hantu yang melepuh mukanya dan itu kayak ada efek asapnya juga, dan itu Dimas rasa menarik di film ini karena bikin kita tuh kayak memang ada kerusuhan 98 dan kita jadi kayak relate aja gitu. Oh memang melepuh, hantu-hantunya tuh hantu-hantu yang kebakar gitu. Untuk durasi 90 menit Dimas rasa kalau jujur untuk Dimas nggak bosen guys, karena ya romantisnya ada juga, horor juga ada, dan Dimas memang udah baca kisah dari Mall Kalender juga. Dimas nonton ini waktu SMP guys. Untuk soundtrack dan background di film ini Dimas suka banget, itu backsoundnya tuh memang ngejutin banget guys, karena banyak adegan jumpscare yang gak ketebak juga, tapi karena terlalu banyak juga jadi kita mulai terbiasa sebenarnya. Tapi buat kalian yang suka jumpscare ini cocok banget. Dan scoringnya Dimas rasa sedikit mengganggu karena kuat banget guys. Overall Dimas suka banget film ini jujur, karena mungkin waktu Dimas SMP vibesnya dan Dimas tadi nonton lagi itu kayak masih ke bawah aja, dan cerita itu memang masih fresh gitu. Soalnya belum ada ya yang cerita tentang mall kayak gini atau gedung terbengkalai. Ada Dimas rasa, cuman yang di film kan Dimas baru nonton ini yang di bioskop. Dan jujur untuk aktor yang bagus Dimas suka Saikoji ya, Igor Saikoji di film ini. Dia lebih berwarna lah guys, karena dialah di film ini ada komedi, dimana komedi yang ditampilkannya kan biasa seger-seger gitu, dan dia memang rapper, tapi dia memang karena dia unyu gitu kayak gembul gitu, jadi dia lucu gitu. Di film ini juga dia banyak nampilin kelucuannya. Jadi penjelasan dari film ini itu lebih menggambarkan situasi 98 di mana ada penjarahan waktu krisis ekonomi, di mana banyak orang-orang kebakar di dalam mall tersebut, yang menyebabkan film ini itu diadaptasi dari kejadian tersebut. Karena setelah kejadian itu Dimas baca artikel-artikel bahwasanya banyak banget orang-orang yang merasa di mall tersebut itu masih banyak hantu guys. Walaupun mall tersebut itu kan dijarah udah lama banget, kayak dijarah makanan, sembako, dan baju-bajuan gitu, kayak kamera dan lain-lain. Akhirnya dibakar karena amukan massa. Dan itu merupakan kasus yang serem juga. Dan kalian bisa nonton video Dimas yang mall-mall terserem di video selanjutnya. Makasih telah lihat review Dimas. Lebih dan kurangnya Dimas mohon maaf. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.